Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, meliputi main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan, atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat. Ada juga bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak remaja, yaitu nomor 1. Pelecehan seksual berupa sentuhan, seperti pelaku memegang-megang, meraba atau mengelus organ vital anak seperti alat kelamin, bagian pantat, dada, dan juga payudara. Pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuhnya sendiri, bagian tubuh pelaku, atau bagian tubuh anak lain. Ada juga pelecehan seksual yang tidak berupa sentuhan, seperti nomor 1. Pelaku mempertunjukkan bagian tubuhnya, termasuk alat kelamin, pada anak atau remaja, secara cabul, tidak pantas, atau tidak senonoh. Nomor 2. Pelaku mengambil gambar atau memfoto dan merekam anak remaja dalam aktivitas yang tidak senonoh, seperti dalam adegan seksual yang jelas-jelas nyata. Dan hal itu bisa saja membuat korban merasa malu dan tersinggung. Contohnya, pelaku memvideo anak yang sedang membuka bajunya. Nomor 3. Pelaku tidak menghargai privasi anak remaja. Misalnya, tidak menyingkir dan justru menonton ketika ada anak sedang mandi atau berganti pakaian. Poin 3. Tanda-tanda terjadi pelecehan seksual terhadap anak remaja. Menurut Patricia Amoran dalam buku Slayer of the Soul 1991, mengatakan, menurut riset, korban pelecehan seksual adalah anak laki-laki dan perempuan berusia bayi sampai 18 tahun. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal akrab dan percaya. Gejala seorang anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu jelas. Ada anak yang menyimpan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar orang lain tidak mengetahuinya dan dia menjadi pusat perhatian orang lain. Meskipun pelecehan terhadap anak remaja tidak memperlihatkan bukti mutlak, tetapi jika tanda-tanda di bawah ini tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam waktu yang lama, kiranya perlu segera dalam mempertimbangkan kemungkinan anak-anak telah mengalami pelecehan seksual. Tanda yang indikasi ini diambil Janie West dari buku yang sama. Ada juga tanda-tanda fisik pada balita, antara lain memar pada alat kelamin atau mulut, iritasi kencing, penyakit kelamin, dan sakit kerongkongan tanpa penyebab jelas bisa merupakan indikasi dari seks oral. Tanda perilaku emosional dan sosial, antara lain sangat takut kepada siapa saja, atau pada tempat tertentu,
yang mereka datangi atau orang tertentu, perubahan kelakuan yang tiba-tiba atau berbeda, gangguan tidur, menarik diri atau depresi, serta perkembangan atau pertumbuhan anak-anak terhambat. Anak-anak usia prasekolah gejalanya sama, ditambah tanda-tanda berikut. Tanda fisik antara lain perilaku regresif, seperti menghisap jempol, hiperaktif, keluhan somatik seperti sakit kepala yang terus-menerus, sakit perut, dan sembelit. Tanda pada perilaku emosional dan sosial. Kelakuan yang tiba-tiba berubah, anak mengeluh sakit karena perilaku seksual. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.